Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari lagi saudaraku seiman, Allah berikan kepada kita umur, yaitu hari ini yang harusnya setiap mukmin mensyukurinya dan juga berusaha mengisi dengan kebaikan-kebaikan serta bertaubat bila masa lalunya memiliki dosa-dosa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kedepannya dipanjangkan umurnya. Kalau Allah masih memberikan lagi satu hari besok, lakukan hal yang sama. Dikasih lagi satu hari setelahnya, lakukan yang sama sampai ajal kita datang. Karena memang hari ini milik kita. Esok masih sesuatu yang tidak jelas apakah kita masih hidup atau tidak. Maka seorang mukmin harus jeli, dia memaksimalkan nikmat yang sedang Allah berikan kepada dia, diantaranya masih ada kesempatan hidup di muka bumi ini. Maka jaga semua ibadah-ibadah saudaraku seiman, karena itu akan bermanfaat bagi anda sendiri. Dan kalau anda lalaikan ibadah-ibadah tersebut, maka anda sendiri juga yang akan rugi. Kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih di pasal ke-22 dalam kitab solat, yaitu anjuran menunggu solat setelah solat tentunya. Kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutannya pada siang ini, semoga Allah berkahi. Hadits nomor 445, urutan 4 dalam pasal kita dengan sanad sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, faraja'a man raja' wa aqaba man aqab, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafas wa qad hasara 'an rukbatayhi. Qala abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaika yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw fariḍah wa hum yantadiruna ukhra." Kami telah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya satu hari. Di antara kami ada yang pulang ke rumahnya dan ada di antara kami yang tetap tunggu di masjid dari maghrib ke isya. Maka Rasulullah SAW datang dengan tergopoh-gopoh, atau nafas beliau, ya, karena biasa orang yang buru-buru itu biasa nafasnya lebih kencang, ya, seperti itu kurang lebih keadaannya. Nafasnya terengah-engah dan beliau mengangkat kain sarungnya sehingga lututnya terlihat, ya, karena beliau cepatnya, ya, berlari untuk datang kepada para sahabat. Lalu beliau bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bergembiralah kalian." Siapa kalian yang menunggu di situ? Ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah membuka salah satu pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dia berfirman, "Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka telah menyelesaikan sholat fardu dan mereka menunggu yang berikutnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Ayyub, dan semua perawi-perawinya thiqah atau bisa dipercaya. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran yang penting buat kita tentang keutamaan menunggu sholat wajib yang akan datang setelah mengerjakan sholat wajib yang sebelumnya. Tadi contoh maghrib menunggu isya, dan ini yang disebutkan dalam riwayat ini, ya. Karena hampir beberapa riwayat yang sudah kita pelajari memang menyebutkan maghrib ke isya, gitu ya. Walaupun bisa kita kerjakan duhur ke asar misalnya, ya, subuh ke duhur, ya, atau asar ke maghrib. Tapi umumnya orang lebih lowong di waktu maghrib ke isya. Karena waktunya jedahnya pendek dan juga umumnya aktivitas orang sudah mulai meredah. Yang mencari rezeki, yang beraktivitas yang pagi hari, siang hari, sore hari, itu sudah menutupnya di waktu maghrib. Ya. Kita juga tahu jadwal kerja di kantor kadang-kadang sampai jam 5. Ya. Jadi memang waktunya sudah lowong. Ya. Dan memang waktu sholat dengan sholat setelahnya itu dekat sekali. Sehingga mudah sekali untuk mendapatkan keutamaan ini. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil adalah keutamaan menunggu sholat wajib setelah mengerjakan sholat wajib sebelumnya. Tadi maghrib sudah dikerjakan, menunggu isya-nya. Ya. Nah di sini teman-teman sekalian, ini keutamaan tersendiri. Pelajaran yang kedua, keutamaan sholat maghrib dan isya di sini. Karena kejadian ini yang Nabi SAW sampaikan, bahwa dengan buru-buru beliau datang sampai terengah-engah nafas beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mengangkat kain sarungnya. Ya biasa orang kalau seperti ini yang mau cepat lari supaya tidak terhambat, gitu kan.
karena ingin segera menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat, lalu menyampaikan bahwasanya di saat ini, maksudnya di waktu seperti ini, artinya maghrib ke isya, ya, itu Allah membuka pintu langit, lalu membanggakan kalian sambil mengatakan kepada para malaikat bahwasanya lihatlah hamba-hambaku ini, mereka setelah mengerjakan kewajiban yang saya bebankan, maka mereka masih menunggu kewajiban yang setelahnya. Jadi ini keutamaan sendiri karena terjadi di waktu maghrib dan isya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Bagaimana beliau tidak mau menunda penyampaian wahyu. Padahal beliau bisa saja menyampaikan di waktu nanti setelah pas salat isya misalnya, atau keesokan harinya. Tapi Nabi SAW sangat haris. Haris itu selalu perhatian khusus agar syariat Allah Subhanahu wa taala segera sampai kepada umat ini dan mereka segera meraih rahmat Tuhannya. Di saat Nabi SAW menyampaikan itu, beliau mendapatkan informasi bahwasanya pintu langit lagi dibuka, maka beliau segera menyampaikan kepada para sahabat. Bisa masuk dalam maknanya, ini Allah SWT sedang banggakan kalian. Kalau kalian pun mau bersyukur kepada Allah, mau berzikir, mau berdoa, ini kesempatan. Karena Allah sedang membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Jadi ini perhatian Nabi SAW yang luar biasa. Pelajaran yang keempat dari hadis ini, teman-teman sekalian, adalah sifat kalamnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, sebagaimana di sini dikatakan Allah berbicara kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah kepada hamba-hambaku itu. Dan perintah kepada para malaikat seluruhnya untuk menyaksikan para sahabat yang menunggu isya selepas salat maghrib. Mereka tidak pulang hanya karena menunggu isya saja. Qad qadaw fariḍah. Mereka telah melakukan kewajiban yang aku bebankan, maksudnya maghrib, wahum yantadiruna ukhra. Sementara mereka sibuk menunggu yang datang setelahnya, maksudnya salat isya. Ini adalah sifat kalam Allah SWT, dan kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam sesuai dengan kemahamuliaannya dan kemahasempurnaannya, tidak bisa disamakan dengan makhluknya dan tidak boleh ditakwilkan atau dialihkan maknanya atau interpretasi ke makna yang lain. Ini juga sebuah pelajaran tersendiri. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah keutamaan beberapa orang sahabat, walaupun tidak disebutkan namanya di sini, tapi salah satunya adalah perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, karena beliau salah satu orang yang hadir di masjid pada saat itu. Ini keutamaan mereka, karena mereka lah yang disebutkan dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka di depan para malaikat. Bagi keutamaan mereka juga ada khusus gitu ya. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian 446, urutan 5 dalam pasal kita. Di sebelahnya ada tulisan Hasan sanadnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa salatun fi ithri shalah la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin." Salat setelah salat tanpa ada perbuatan sia-sia di antara keduanya adalah catatan di Illiyin atau catatan di penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini sudah disebutkan secara lengkap kata beliau di bab 9 atau di pasal 9 tentunya ya. Baik, kita coba korek mutiara dari hadis ini. Yang pertama masih dalam seperti judul pasal kita adalah keutamaan menunggu sholat kepada sholat yang setelahnya. Kalau tadi hadis urutan 445 urutan 4 dalam pasal kita menyebutkan kalau Allah membanggakan saja ya, atau membanggakan orang-orang yang ada menunggu sholat maghrib ke isya atau antara sholat dengan sholat wajib setelahnya, maka di hadis 446 ada jaminan surga buat mereka. Jadi yang pertama keutamaan menunggu sholat wajib yang akan dikerjakan setelah mengerjakan wajib yang sudah dikerjakan. Dan yang kedua, jaminan surga bagi mereka, tapi dengan syarat. Perhatikan syaratnya, la lagwa bainahuma. Tidak ada hal yang sia-sia di antara keduanya. Artinya, menunggu di antara maghrib dengan isya itu diisi dengan dengar pengajian, misal baca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya. Atau mungkin memecahkan sebuah perkara yang saudara kita muslim butuh, misalnya ada yang datang konsultasi, nah itu oke. Tapi kalau nunggu di antara sholat dengan sholat tapi sibuk,
pegang handphone, kemudian menonton cuplikan-cuplikan di medsos, apalagi yang haram, ini sia-sia. Nonton film sambil nunggu misalnya maghrib isya, kan tidak tepat itu loh. Ya. Di luar masjid saja nggak tepat, apalagi dalam masjid, seperti itu. Jadi ini harusnya difahami teman-teman sekalian. Jadi ada syaratnya ya. Maka dia akan dijamin masuk surga. Dan dimaksud dengan illiyin adalah nama buku di mana catatan ahli-ahli surga ada di situ. Maka kata Nabi SAW, menunggu sholat wajib. Ya. Yang akan dikerjakan setelah mengerjakan wajib sebelumnya, ya, isya ditunggu setelah mengerjakan maghrib, maka tidak ada hal sia-sia diantaranya, akan langsung dicatat di illiyin atau daftar buku nama-nama ahli surga. Semoga Allah masukkan kita di antaranya. Ya. Hadis selanjutnya 447 urutan 6 dalam pasal kita Sahih di ghairihi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yukaffiru bihi adh-dhunub?" Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i 'ala al-makruhat wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Artinya, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi SAW, sesuatu yang atau perbuatan yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melebur dosa-dosa. Habis semua, diputihkan semua kesalahan kalian. Maka para sahabat dengan gembira menyambut mengatakan, ya wahai utusan Allah, tentu kami mauin. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang dibenci atau keadaan yang dibenci seperti udara sangat dingin. Ya. Kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga menunggu sholat sesudah sholat. Tadi ini jadi saksi bahasan kita. Ya, nunggu isya setelah sholat maghrib, gitu kan. Nunggu asar setelah sholat duhur misalnya. Maka itulah ketaatan yang terus menerus dicatat. Hadits ini teman-teman memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Ya. Ini sudah masuk dalamnya. Karena dia masuk dalam salah satu dari 3 perbuatan yang membersihkan dosa-dosa. Dan ini sebenarnya teman-teman sekalian bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membersihkan dosa kan sebenarnya kalau orang buat kesalahan di sebuah perusahaan, ini contoh saja rasionalnya, maka bagaimana caranya supaya perusahaan bisa memaafkan dia? Ya dia mengaturkan minta maaf. Kalau dalam hukum haknya Allah SWT kita bertaubat, beristighfar kepada Allah SWT. Kita beristighfar minta maaf. Bertaubat berarti berjanji tidak akan mengulanginya. Maka kalau misalnya di alam manusia, maka dia minta maaf, dia coba perbaiki. Bisa diterima, bisa enggak. Kalau dihubungkan dengan Allah SWT berbeda. Kita istighfar dan taubat sudah diterima oleh Allah SWT. Tapi Allah memberikan kita peluang, kesempatan yang lain untuk membersihkan juga dosa-dosa kita. Nah di antaranya 3 perbuatan ini. 3 perbuatan ini. Yang pertama adalah tadi berwudu di waktu-waktu yang dibenci. Berwudu di waktu-waktu yang dibenci. Ya. Kalau kita bisa mengatakan mutiara yang pertama, boleh juga adalah amal-amal yang membersihkan dosa-dosa adalah berwudu di waktu yang dibenci. Ini mutiara yang pertama dari hadis kita. Ya. Kalau tadi kan saya bilang keutamaan menunggu sholat dengan sholat, tapi nanti kita masukkan di poin yang ketiga supaya sesuai dengan urutan dalam hadis kita. Jadi mutiara pertama dari hadis adalah selalu menjaga wudu. Dan ini sudah kita bahas sebenarnya panjang lebar ya. Di pasal ke-9. Tentang masalah keutamaan sholat, ya, keutamaan wudu, keutamaan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ya. Ini sudah kita bahas semuanya pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah teman-teman bisa ikutin. Ya, sudah diangkat oleh teman-teman tim di medsos. Insya Allah bisa kembali mereview hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Dan dimaksud juga memelihara wudu atau selalu menjaga wudu di waktu-waktu yang dibenci. Kalau di buku kita dituliskan dalam kurung seperti sangat dingin. Itu contoh. Dia menggunakan kata seperti, maksudnya salah satu contohnya. Kayak kalau lagi musim dingin sekali. Kan sekarang alhamdulillah sudah ada air panas yang bisa digunakan. Tapi ada beberapa wilayah atau kondisi orang-orang yang miskin. Tidak punya pemanas di rumahnya.
di Rusia, di Eropa sana, yang di Amerika yang memang dingin, di Australia, di beberapa wilayah-wilayah memang dingin sekali. Ya, orang-orang kaya mungkin punya pemanas, tapi orang-orang yang miskin tinggal di kemah, di pinggir jalan, mereka kedinginan. Dan kalau wudhu ya wudhu dengan air yang ada, apa boleh buat gitu ya. Saya beberapa hari ini dapat cuplikan ada saudara-saudara kita di Rusia, mereka dalam kondisi salju, full salju itu subhanallah. Tapi mereka sholat berjamaah. Saya nggak tahu komunitasnya itu apakah itu militer atau enggak, karena mereka pakai jaket yang full dan salju lagi turun gitu kan. Tapi mereka sholat di halaman di salju itu. Sampai mereka tuh kedinginan ya, sudah pakai double-double, mereka masih gosok-gosok tangannya, mereka sampai mengeluarkan uap ya dari atau asap dari mulutnya, dingin sekali. Tapi mereka taruh sejadah dan mereka sholat berjamaah. Ya. Ada kemungkinan mereka sholat Jumat atau ada kemungkinan mereka sholat wajib 5 waktu. Intinya mereka tetap jaga berjamaah. Ini luar biasa ini. Ya. Harusnya menjadi pelajaran buat kita. Saya sampai berpikir pada saat itu, bagaimana dengan kita yang tidak ada salju? Turun hujan kita masih bisa pakai payung, masih bisa pakai jas hujan. Kalau deras pun kita ada mobil, kita masih bisa pakai mobil ke masjid walaupun dekat rumah gitu kan. Yang penting ada parkiran, bisa kita lakukan. Ini contoh saja. Dan bagaimana mereka berwudu itu? Karena mereka sholat di luar. Allahu alam kalau mereka sudah wudu di dalam, tapi sepertinya di luar situ. Biasanya orang kalau di komunitas tempat sholat kan wudunya dekat-dekat situ juga ya. Itu yang terlihat. Nah ini wudu di waktu-waktu seperti ini punya kedudukan tersendiri. Nah mirip juga kita kasih contoh yang lain. Misal Anda sudah rapi mau keluar, pakai baju yang bersih segala macam, sudah rapi mau bekerja, mungkin mau ke undangan, gitu kan. Anda sudah rapi bersih, ternyata Anda batal wudu. Dan Anda tadinya wudu memang niat kalau sholat saya langsung bisa sholat. Ini kan untuk wudu di sini nih butuh perjuangan, karena orang kadang-kadang bilang sudahlah nanti aja, ditunda sama dia misalnya. Maka alangkah baiknya ya selalu menjaganya. Nah, ini punya kedudukan sendiri ya. Kemudian yang kedua yang bisa membersihkan dosa-dosa adalah, dan ini mutiara yang kedua, kathratul khuta' ilal masajid, banyaknya langkah menuju ke masjid. Ini juga pernah kita jelaskan ya di bab atau pasal ke-9 pada saat itu. Dan penulis juga atau Syekh Albani juga menjelaskan riwayat Ibnu Hibban, dan ini telah disebutkan di bab ke-9 atau pasal ke-9 ya. Nah ini pernah contoh sikap Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memang keluar dari rumahnya jauh sebelum waktu sholat, artinya ada jedah waktu lah. Lalu beliau misalnya dari rumahnya ke masjid jaraknya cuma lurus saja, beliau putar sambil ngajak teman-temannya, kemudian sampai ke masjid. Jadi hanya untuk memperbanyak langkah menuju ke masjid. Kalau Anda masih ingat di pasal itu atau di bab itu juga pernah kita bahas tentang ada seorang sahabat yang rumahnya jauh sekali dari masjid. Ya. Sampai sahabat yang meriwayatkan hadits mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang yang sejauh ini rumahnya dari masjid, tapi tidak pernah dia ketinggalan sholat. Pokoknya azan sudah di masjid. Lalu kemudian saya lihat, karena saya tahu rumahnya jauh, saya mengatakan, hai fulan, kenapa engkau tidak membeli seekor keledai yang bisa memudahkan kau untuk datang dan pergi ke masjid? Maka dia mengatakan, aku tidak ingin itu, karena aku ingin langkah kaki pun dicatat pahala dan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka disampaikanlah hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan dia telah mendapatkan itu semua. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita adalah menunggu sholat wajib setelah sholat wajib sebelumnya. Jadi seperti menunggu isya setelah mengerjakan maghrib tadi ya. Maka itu adalah ibadah yang terus menerus kata beliau SAW. Jadi kalau Anda wudu batal Anda wudu lagi, kan Anda terus dalam ibadah wudu itu kan. Begitu juga dengan memperbanyak langkah menuju ke masjid ya. Karena Anda selalu terikat kan. Jadi sholat subuh bisa Anda mutar di masjid. Kan ada tuh. Duhur kan ada lagi nanti, asar ada lagi, maghrib ada lagi, isya ada lagi. Jadi seperti ibadah yang bisa terus menerus kita dapatkan pahalanya ya kan. Begitu juga dengan menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Yang seperti sudah kita singgung tadi ya. Hadits nomor 448 urutan 7 dalam pasal kita ini sahih. Ini hanya sanad saja dan diriwayatkan oleh Malik, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai dan dari Abu Hurairah, dan ia telah disebutkan di sana. Maksudnya hadits nomor urutan 448 mirip dengan 447.
Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 449 ya. Dan ini urutan 8 di dalam pasal kita, sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, isbagul wudu'i 'alal makarih wa i'malul aqdami ila al masajid wa intidharus salati ba'da salat yaghsilul khataya ghasla. Menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti dingin. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Seperti kondisi-kondisi tadi kita sudah rapi, kemudian kita harus ulangin wudu lagi misalnya. Kemudian mengayunkan kaki ke masjid, langkah-langkah menuju ke masjid, sudah kita jelaskan juga tadi. Dan menunggu sholat setelah sholat. Menunggu isya setelah sholat maghrib tadi. Semua itu mencuci bersih kesalahan-kesalahan. Diriwayatkan Abu Ya'la Al-Bazzar dengan sanad sahih dan juga Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Muslim. Dan ini dikatakan di bawah dalam kurung, ini telah disebutkan hadis ini dalam bab tahara atau kitab tahara bab 7. Ya. Ini sudah kita paparkan tentu dan sudah kita jelaskan tadi juga di hadis sebelumnya tentang syarahnya. Kita masuk setelahnya teman-teman sekalian. 450 urutan dari awal kita belajar urutan 9 dalam pasal kita ini, bab kita ini dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muntadhirus salati ba'da shalah kafarisin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillah ala qashhi." Ya, ala qashhi wa huwa fir ribatil akbar. Orang yang menunggu solat setelah solat adalah seperti penunggang kuda yang bertempur sengit di jalan Allah kepada musuhnya, sementara dia dalam kondisi siap siaga di medan pertempuran. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani. Nah, ini tambahan keutamaan tentunya teman-teman sekalian. Dan yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah satu mutiara keutamaan menunggu solat dengan solat di sini. Selain tadi ada jaminan dicatat sebagai orang yang ahli surga di Illiyin, juga disebutkan akan menjadi pembersihan dosa, ya sudah kita paparkan di hadis-hadis yang sebelumnya. Juga Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di depan para malaikat, ya. Juga di hadis yang sebelumnya di awal bab kita atau pasal kita 22 ini bagaimana Nabi SAW menyatakan bahwasanya para malaikat mendoakan mereka ya selama mereka tidak pindah dari tempat sholatnya, ya, tunggu di situ tidak membatalkan wudunya, maka dia mendapatkan ini keutamaan yang luar biasa, semuanya keutamaan yang besar. Ditambah lagi kalau kita tambahkan sini berarti sudah keutamaan yang kelima tentang masalah dia dihitung seperti orang lagi jihad. Orang kalau lagi jihad teman-teman sekalian, setiap langkah kakinya, bahkan setiap hembusan nafasnya bisa menilai pahala di sisi Allah SWT. Ya. Kuda pun yang dia bawa itu bisa jadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada mujahid menghadapi musuh, kemudian dia dengan sengitnya menyerang musuh sehingga dia bisa membunuh musuh ataupun dia terbunuh mati syahid, maka seperti itu kurang lebih orang yang duduk tenang saja di masjid maghrib ke isya, duduk sejam baca Quran, zikrullah, seperti itu saja, sama dengan mujahid tadi. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Di sini dikatakan wahuwa fir ribatil akbar, dia seperti orang yang sedang mengikat diri bersiap siaga di medan perang, ya. Yang habis serang sini bayi lagi atau strategi serang lagi sana, seperti itu terus non stop. Itu antara sholat dengan sholat tadi.